Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Monika Hinda Widayani dari kelas 10 animasi 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan teks eksposisi yang telah saya buat dengan tema pendidikan mapel bahasa Indonesia dan judul pembelajaran tatap muka. Nah, selamat mendengarkan. Teks eksposisi tentang pembelajaran tatap muka. Tesis. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini mengalami perubahan yang sangat signifikan. Perubahan tersebut berhubungan dengan sistem pembelajaran di situasi pandemik virus COVID-19 ini. Pandemi virus COVID-19 ini menghambat pembelajaran di Indonesia. Pembelajaran yang biasanya dilakukan secara langsung di sekolah dirubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Sistem pendidikan jarak jauh atau pembelajaran daring ini memiliki banyak keuntungan dan kerugian. Namun, pembelajaran jarak jauh atau daring ini sangat banyak mengalami hambatan. Dan hambatan itu yang mendesak pemerintah untuk menerapkan pembelajaran tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan. Argumentasi. Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan pemerintah kini memperbolehkan sekolah di zona hijau dan zona kuning melakukan pembelajaran tatap muka. Namun dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dengan menaati 3 persyaratan. Dan pembelajaran tatap muka bisa dilakukan atas izin dari orang tua murid. Kata kuncinya memperbolehkan, bukan memaksakan. Memperbolehkan pembelajaran tatap muka dengan menaati protokol kesehatan yang ketat, kata Nadiem Makarim Jumat 7 Agustus 2020. Untuk SD, SMP, SMA, dan SMK dengan standar awal 28 sampai 36 siswa menjadi 18 peserta didik. Untuk sekolah luar biasa yang awalnya 5 sampai 8 per kelas menjadi 5 siswa per kelas. Untuk PAUD dari standar awal 15 siswa menjadi 5 siswa per kelas. Walaupun berada di zona hijau dan kuning, satuan pendidikan tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa adanya persetujuan pemerintah daerah, kepala sekolah, dan adanya persetujuan dari wali murid yang bergabung dalam komite sekolah, kata Nadiem Makarim kepada tim komunikasi Komite Penanganan Coronavirus dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Sabtu 8 Agustus 2020. Dan pembelajaran tatap muka ini langsung mendapat banyak sekali pendapat masyarakat. Ada yang menolak adanya pembelajaran tatap muka dan ada juga yang setuju dengan adanya pembelajaran tatap muka ini. Untuk masyarakat yang menyetujui adanya pembelajaran jarak jauh ini, contohnya Yuli Anissa, wali murid siswa kelas SMP Negeri 3 Kota Probolinggo, karena ia setuju dan tidak terlalu mempermasalahkannya. Alasannya adalah Yuli melihat banyak sekali rekan-rekannya yang kesulitan dengan adanya pembelajaran daring. Terutama tidak sedikit anak yang masih tidur ketika jam pembelajaran daring sudah dimulai. Oleh karena itu, ia tidak terlalu mempersalahkannya, asalkan pembelajaran tatap muka ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Namun, tidak sedikit juga yang menolak pembelajaran tatap muka ini. Contohnya, ZS, umur 30 tahun, warga kecamatan Kademangan. Ia menolak mengikut sertakan anaknya adalah pembelajaran tatap muka. Menurutnya, situasi sekarang ini masih rentan bagi anak untuk mengikuti pembelajaran tatap muka ini. Saya menolak kalau dimulai pembelajaran tatap muka, karena situasi yang masih rentan anak-anak tertular COVID-19, kata CS. Namun, ZS mengakui sangat sulit melakukan pembelajaran daring. Apalagi ia memiliki 3 anak yang semuanya mengikuti pembelajaran daring. Lanjut ke penegasan ulang. Dalam mengikuti pembelajaran daring ini, banyak sekali hambatannya. Oleh karena itu, Kemendikbud memperbolehkan pembelajaran tatap muka di zona hijau dan kuning.
Pembelajaran tatap muka ini menimbulkan banyak sekali pendapat yang beragam di kalangan masyarakat. Ada masyarakat yang setuju, namun ada juga masyarakat yang menolak adanya pembelajaran tatap muka ini. Namun, pemerintah tidak memaksa adanya pembelajaran tatap muka di setiap sekolah yang tergolong dalam zona hijau dan kuning. Karena dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka ini memerlukan banyak persyaratan. Persyaratannya yaitu diizinkan oleh pemerintah daerah, kepala sekolah, dan wali murid. Namun, jika wali murid menolak anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka, maka siswa tidak diperbolehkan mengikuti pembelajaran di sekolah. Namun, sudah ada beberapa sekolah di zona hijau dan kuning melakukan pembelajaran tatap muka. Tetapi, jika situasi berubah, maka sekolah tersebut harus ditutup dan kembali melakukan pembelajaran daring lagi. Sumber dari kompas.com, tempo.co, adarbromo.jawapos.com, dan sekian, terima kasih atas perhatiannya.